pengecualian terkait nanti vonis hakim. Makanya perlu dikawal ini dari pihak keluarga korban ataupun kawan-kawan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan gue Jeffrey Anggara, kreator digital. Gue sekarang lagi bersama para regal muda, pemulang ya, khususnya Tangerang Selatan. Dengan siapa, Mas? Silakan perkenalkan diri. Ya, gue Alfian, panggil aja Alfian aja. Alfian, oke. Bisa cek di IG gue para legal. Oke. Di IG-nya namanya para regal muda. Iya. Oke, nanti ada di sini guys ya. Boleh. Oke, Mas, ini baik banget kemarin yang nanya tentang kasus yang sebelumnya udah pernah lihat kan ya, udah saya kirim sebelumnya. Kemarin. Tentang kasus almarhum, pembunuhannya dan pemerkosaan ASDP ya. Betul. Itu kira-kira Mas, ada pertanyaan yang masuk ke DM saya itu, untuk kasus yang di bawah umur itu, kira-kira pendapat Mas gimana tentang hukumnya atau tentang pandangan Mas? Sharing-sharing aja Mas. Pelakunya itu berapa orang? 3. Terus Salah satunya di bawah umur 17, kalau nggak salah inisialnya AP. oke, perihal anak di bawah umur bisa dibuka di undang-undangnya nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Oke. Sistem peradilan pidana anak itu menjelaskan di pasal 1 ayat 3. Yang disebut anak itu anak yang berkonflik dengan hukum. Yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi batas usia anak yang melakukan tindak pidana itu sampai 18 tahun. Oke. 18 tahun usia maksimalnya. Jadi ketika ada pelaku kalau nggak salah di atas 18 tahun 19 tahun kan, dia udah masuk pidana dewasa. Oke. Jadi kalau misalkan perilaku pidana anak itu yang umur 18 tahun, dia umur berapa tuh yang pelaku itu? 17 sih 17. keterangannya ya, betul. Walaupun dia biologisnya itu udah masuk kategori balik atau dewasa, tapi dalam hukum ini di peradilan pidana anak ini masuknya 18 tahun. Berarti mungkin bisa saja kena ya Mas ya? Pasti kena, karena kan siapapun orang yang melakukan tindak pidana pasti dikenakan hukuman. Tapi ada pengecualian terkait nanti vonis hakim. Makanya perlu dikawal ini dari pihak keluarga korban ataupun kawan-kawan korban. Dikawal aja nanti mungkin kan kejadian di Sauk, Tangerang ya, kan. betul. Mungkin nanti bisa dikawal di PN Tangerang. PN Tangerang. Perkembangannya kan. Jadi bahasannya kemana? So kalau kita mau lihat informasi tentang PN itu di mana sih Mas infonya biasanya? Di PN itu bisa datang langsung ke sana, tapi catatan ya, harus dicatat bahwasannya sistem peradilan pidana anak itu ketika si anak yang salah satu pelaku ini disidangkan nanti, dia tertutup prosesnya. Jadi yang bisa datang masuk itu yang mengawal keluarga korban. Makanya harus butuh komunikasi dengan jaksa yang bersangkutan. Tapi ketika nanti vonis itu bisa dan terbuka untuk umum. Jadi kalau pengadilan itu cuman secara keluarga. Secara tertutup. Nggak boleh ditonton oleh banyak orang. Tapi kalau untuk penjatuhan vonis hukum itu secara publik ya, terbuka ya? Secara publik terbuka untuk umum. Tapi anaknya sependek pengetahuan saya itu kemarin pas kasus yang pembacokan di Ciater itu kan anak SMP itu. Dia nggak datang. Si ABH-nya ini nggak datang, terdakwanya ini nggak datang karena itu tadi hak privasi sebagai anak kan. Jadi melalui Zoom aja, Zoom meeting. Yang penting hadir walaupun secara online. Iya, hadir secara online. Itu mana duitnya kali Mas? Enggak sih. Enggak. Di situ kan. Jadi diwakilin kali Mas ya? Jadi yang penting mah kalau dewasa ya, kalau dewasa itu wajib hadir terdakwanya kan. Tapi sebelumnya Mas udah bisa kayak gini, aktivitasnya pernah backup dari hukum apa aja Mas? Misalnya kasus siapa biar kita tahu juga lebih dalamnya. Kalau gue ya Dir, sebenarnya gue fokus studinya ambilnya pidana kan. Tapi kalau anak hukum itu kan ketika udah berbaur sama masyarakat itu bermacam-macam kasusnya kan. Perdata itu ada person to person kan. Orang ke orang atau orang badan hukum. Kalau misalkan pidana itu menyangkut antara kita dengan negara. Jadi negara itu mengatur apa, kita melanggar pelanggaran yang dari negara itu, kita dituntut sama negara yang diwakili sama jaksa. Nah, kalau misalkan HTN, tata negara itu kan berkait judicial review atau kebijakan-kebijakan dari undang-undang itu yang bisa di challenge ke Mahkamah Konstitusi, itu HTN. Kalau tata negara kayak gitu. Terkait masuk hukum nggak? Tetap Mas. Makanya perlu dikasih tahu nih kan anak-anak yang masih SMA atau masih mau melanjutkan jenjang ke perkuliahan, bahwasannya jangan takut, hukum itu nggak ada namanya hafalan. Sekelas hakim pun
hakim, jaksa, pengacara, itu semuanya baca. Karena kenapa? Terkait nasib orang lain di situ. Oke, betul. Kalau misalkan hafalan, mungkin nanti pada saat sidang skripsi mungkin itu juga baca kan. Oh iya betul. Yang penting mungkin pemahamannya lebih luas kali Mas ya. Pemahamannya lebih kepada pemahaman kan. Oke. Makanya ada nanti tuh di semester 8 kalau misalkan di kampus saya itu ada namanya filsafat hukum kan. Oke. Jadi gimana caranya kita berpandangan berdasarkan filsafat ahli-ahli filsafat dalam hukum itu, mengenai hukum. Terkait pertanyaan banyak juga di banyak. Mas, pesan-pesannya Mas untuk teman-teman sekaligus kerabat ataupun yang nonton gitu Mas nanti ini kan kasusnya kan kita pembahasan tentang anak di bawah umur ya Mas ya. Kira-kira pesan buat anak muda lah Mas ya. Ini gimana Mas kedepannya? Pesan buat anak muda ya, apalagi ini korbannya perempuan. Jujur, kita sebagai laki-laki gimana sih? Apalagi kita punya anak, nanti bakal punya anak. Satu punya anak, nanti kita punya adik kan. Apalagi kita punya adik perempuan, punya adik laki-laki. Miris sih Mas. Itu sebenarnya dimulai dari pendidikan orang tua, Pak. Oke. Buah jatuh nggak jauh dari pohon ya kan? Oke. Nah Mas, itu saya mau bahas tadi juga. Ada yang pernah bilang juga tadi tergantung pendidikan orang tua. Tapi ini nyangka kalau anaknya psikologisnya udah agak melenceng juga, walaupun dididik, direndam, direbus juga nggak bisa Mas. Terus sampai direbus itu. Misalnya kan bahasanya gitu. Kadang-kadang orang tua udah didik bener nih ya kan, tapi anaknya mungkin karena secara lingkungan atau mindsetnya agak-agak harus disikat atau gimana, suka melenceng juga Mas sebenarnya. Menurut sih itu balik lagi ke orang tua ya. Mungkin mohon maaf nih kalau misalkan ada yang strict parents ataupun yang broken home kan. Kita kan nggak tahu. Alasannya kan begitu biasanya. Kalau misalkan yang masih ada orang tuanya, kalian janganlah coba jauh dari orang tua. Kalau misalkan ada sedikit problem atau apa, sampein aja, turunin gengsi. Gue pribadi begitu soalnya. Gue awal-awal kayak nyelesain masalah sendiri, coba nggak semua kelar, cuman harus butuh namanya konseling kan. Kalau misalkan mungkin ya kita nggak mampu untuk bayar psikologis atau kita konseling psikolog, ya orang tua lah jalan satu-satunya. Atau kita punya guru spiritual mungkin kan, guru-guru ngaji atau teman lah, teman dekat mungkin bisa. Tapi pilih-pilih teman juga guys sekarang. Teman-teman makan teman juga kadang-kadang. Aduh, ini sih bahaya kalau ya kan? Makan teman. Dan terjadi sekarang, itu bukan teman lagi, malah mantan pujaan hati dulu. Oh, astagfirullah. Mohon maaf ini mah ya. Tapi bicara realita, ini fakta. Salahkan korbannya itu apa? Karena itu faktor person to person kan, hutang piutang kan. Tapi, apa namanya, berujung pidana. Itulah makanya bahayanya. Apalagi kalau dapat info katanya tuh hutangnya, duitnya dipakai untuk hal-hal yang gak negatif kan. Dengar sih gitu Mas. Sedih sebenarnya. Untuk hal yang negatif tuh menurut saya kayak ngapain sih kalian masih usia-usia gitu. Mending konten kayak Indian kan Brother Jeffrey. Kalian punya handphone apa iPhone anak-anak sekarang. Iya, rata-rata iPhone ya. Samsung Pak. Saya juga ini tuh apa sama Tekno. Cuma kita gimana caranya gunain tuh HP kan supaya bermanfaat. Jadi lebih ke hal yang positif aja Mas ya. Positif aja, ngapain kita udah nyusahin orang tua, jangan bikin susah lagi orang tua lah. Ini mantap sih kelas. Teman-teman ini harus wajib dicatat. Boleh lah. Kita jangan nyusahin orang tua. Kita udah jadi beban orang tua, jangan jadi beban. Ingat kita bakal jadi orang tua nanti. Itulah pesan gua. Oke Mas, gitu dulu. Thank you. Ya. Lu bisa tanya.